Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa dengan saya Nur Syaidah Hasanah dari kelas Manajemen Pendidikan Islam A dengan nomor NIM 206200034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab pergaulan remaja yang ada di mata pelajaran akhlak tasawuf. Masa remaja sebagai masa potensial dan menentukan bagi pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, orang tua dan lingkungan sekitar serta remaja itu sendiri harus mampu mendorong diri seorang remaja kepada hal-hal atau kegiatan yang positif. Karena remaja sekarang adalah cermin masa depan bangsa. Jika remaja sekarang sudah rusak moralnya, maka masa depan bangsa pun akan menjadi suram. Karena remaja akan menerima estafet kepemimpinan bangsa ini. Majunya teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri bagi remaja masa kini. Menjaga diri agar tidak masuk dalam pergaulan bebas merupakan utamanya. Godaan yang begitu kuat akan menjadikan remaja lepas dalam pergaulan dan bertindak. Oleh sebab itu, memperkuat keimanan dan pengetahuan untuk menghindarkan remaja dari pergaulan bebas yang mengancam moral bangsa harus dilakukan oleh remaja itu sendiri, orang tua, dan lingkungan sosial. A. Pengertian pergaulan remaja. Pergaulan merupakan interaksi yang dilakukan individu dengan individu lainnya. Pergaulan juga bisa dilakukan dengan individu dengan kelompok. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan manusia lainnya. Pergaulan berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Dengan begitu, pergaulan akan mencerminkan kepribadiannya. Jika pergaulannya positif, maka kepribadiannya pun juga positif. Jika pergaulannya negatif, maka kepribadiannya pun akan negatif. Remaja, adolescence, berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Masa remaja berumur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisik maupun perkembangan psikisnya. Pada masa ini terjadi proses pematangan, baik pematangan fisik maupun psikologis. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis, dan sangat rentang. Karena bila manusia melewati masa remajanya dengan kegagalan, dimungkinkan akan mengalami kegagalan pada masa berikutnya. Pada masa ini, manusia banyak mengalami perubahan baik dari psikisnya maupun fisiknya, atau kejiwaan dan mental. Dalam usia remaja ini, biasanya seseorang akan sangat labil, mudah terpengaruh, suka mencoba, rasa ingin tahunya sangat tinggi terhadap sesuatu yang baru, yang mungkin diketahui baik ataupun tidaknya. Oleh sebab itu, remaja harus berhati-hati dalam melakukan pergaulan. Jangan sampai terjebak dalam pergaulan yang negatif. B. Menerapkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Dalam pergaulan sehari-hari di tengah masyarakat, seorang remaja harus memiliki prinsip yang sangat kuat. Di antaranya, 1. Memiliki kemampuan controlling dimanapun dia berada. Yang kedua, mencari kawan yang saleh dan dapat memotivasi untuk mengembangkan kemampuan diri.
3. Mengembangkan sikap konsisten, disiplin, bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diemban, sehingga dapat mempersiapkan masa depan yang gemilang. Yang keempat, mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai prestasi maupun kematangan diri sehingga memiliki kemampuan dan modal yang cukup untuk menyongsong masa depan. Yang kelima, tidak mudah larut dalam kesenangan dan pergaulan bebas, karena kebiasaan ini akan mengurus segala kemampuan dan dapat menghancurkan masa depan. Yang keenam, menutup aurat dan berbusana sepantasnya sesuai dengan norma-norma sosial, adat, dan agama. C. Contoh-contoh pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Usia remaja adalah usia pencarian jati diri atau identitas diri. Pada usia ini, remaja menghadapi dua hal penting, yakni dirinya sendiri dan dunia luar, eksternal, seperti lingkungan. Dalam menghadapi dua hal tersebut, remaja terkadang terjebak dalam kecemasan, ketidakpastian, dan kebingungan. Hal seperti inilah yang biasanya remaja jatuh kepada perilaku yang membahayakan dirinya ataupun orang lain. Oleh sebab itu, remaja harus mendapatkan bimbingan, contoh, dan pendidikan yang baik sesuai dengan akhlak Islam. Akhir-akhir ini kita sering mendengar di berbagai media massa tentang perilaku remaja yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Contohnya seperti perkelahian massal antar remaja, perusakan bus kota, perampokan bus, penodongan, dan penyalahgunaan narkoba. Ada juga obat terlarang, pemerkosaan, pembunuhan, pelacuran, perzinaan, dan lain sebagainya. Menghindari perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut merupakan tugas seorang remaja, dan kita semua untuk mengarahkan, menasihati, dan membimbing mereka ke perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh sebab itu, remaja harus mawas diri dengan cara menghindari perilaku-perilaku negatif seperti berikut ini. Yang nomor 1, bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaan. Untuk yang kedua, mementingkan bermain atau santai daripada belajar. Yang ketiga, suka keluyuran atau menghabiskan waktu tanpa agenda dan tujuan yang jelas. Yang keempat, ragu-ragu atau bimbang dalam memutuskan sesuatu. Yang kelima, sering mengecilkan kemampuan dan potensi diri sendiri. Yang keenam, mudah larut dalam kesenangan tanpa memperhitungkan akibatnya. Yang ketujuh, kecenderungan untuk mengabaikan segala sesuatu yang baik. Yang kedelapan, munculnya praktik gaya hidup sehari-hari dengan penuh santai. Itu yang selanjutnya, D. Contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Dalam bergaul, etika ataupun akhlaknya harus diperhatikan. Etika yang buruk dalam bergaul akan merusak pergaulan. Begitu pula sebaliknya, etika yang baik akan memperkuat dan memperbaiki pergaulan tersebut. Berikut adalah contoh akhlak terpuji. Untuk yang pertama, ta'aruf dan tafahum. Ta'aruf adalah saling mengenal dan saling mengetahui. Seorang teman harus mengetahui dan mengenal temannya, mengetahui namanya, sifat-sifatnya, kebiasaan-kebiasaannya, dan kondisi kehidupannya. Nomor 2, contoh ta'awun, saling tolong-menolong, dan tasamuh, toleran.
Adapun contoh-contoh dalam kebaikan adalah A. Meringankan beban hidup, menutup aib, dan memberikan bantuan kepada seseorang. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang melampangkan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan melampangkannya dari kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan suatu penderitaan seseorang, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang selama seseorang tersebut suka menolong saudaranya. HR Abu Daud. Untuk yang B, mengunjungi saudaranya pada saat dia sakit. Seperti hadis Nabi yang artinya hak muslim dan muslim lainnya ada 5 macam. Menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah ke kuburnya, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. HR Bukhari. Adapun contoh tasamuf dalam kehidupan pergaulan sehari-hari adalah A. Tidak mengganggu ketenangan tetangga. B. Tidak melarang tetangga yang ingin menanam pohon di atas kebunnya. Seperti di hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, janganlah kamu melarang tetangga yang menanam tanaman di kebunnya. HR Bukhari. Untuk yang nomor 3, contoh jujur dan adil. Jika diminta untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, kita harus mengatakan apa adanya atau yang sebenar-benarnya. Untuk yang kedua, tidak berlaku curang hanya karena didorong rasa benci dan tidak senang kepada orang tersebut. Itu tidak boleh ya kawan-kawan. Contoh amanah dan menepati janji. Menepati janji berarti berbuat sesuatu sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Orang yang tidak menepati janji disebut ingkar janji. Oleh sebab itu, jika berjanji dengan orang lain tentang sesuatu, maka hendaklah ditepati. Karena berjanji dengan orang lain pada hakikatnya juga berjanji kepada Allah SWT. Dengan memahami ajaran Islam mengenai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi pergaulan remaja, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. Untuk yang pertama, bisa mempraktikkan sikap-sikap pergaulan remaja dalam pergaulan sehari-hari. Untuk yang kedua, membiasakan berperilaku baik dengan sesama teman, guru, dan orang tua. Untuk yang nomor 3, bisa menjadi teladan bagi orang lain dari segi sikap pergaulan remaja yang baik. Untuk yang bab kedua yaitu akhlak terpuji. Akhlak terpuji ialah sikap atau perilaku yang baik dari segi ucapan ataupun perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma ajaran yang berlaku. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik, diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak terpuji yang ditujukan kepada Allah SWT berupa ibadah dan kepada Rasulullah. Dengan mengikuti ajaran-ajarannya serta kepada manusia dengan selalu bersikap baik kepada semua. Akhlak terpuji adalah akhlak yang meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah SWT dan juga dalam pandangan manusia. Memiliki akhlak yang baik atau akhlak mulia bagi setiap manusia adalah suatu hal yang sangat penting. Karena dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita akan disenangi oleh siapapun.
Artinya, akhlak menentukan buruknya seseorang di hadapan sesama. Di antara akhlak-akhlak terpuji adalah taubat, waro', qanaah, zuhud, dan amanah. 1. Pengertian taubat. Dalam rangka untuk mensucikan hati dan diri dari segala dosa yang pernah diperbuat, manusia dianjurkan untuk menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi. Secara bahasa, taubat berarti kembali pada kebenaran. Secara istilah, taubat ialah meninggalkan sifat dan kelakuan yang tidak baik. Salah satu dosa dengan penuh penyesalan dan berniat serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan serupa. Dengan kata lain, taubat mengandung arti kembali kepada sikap, perbuatan, atau pendirian yang baik dan benar. Dengan demikian, taubat berarti datang atau kembalinya seseorang kepada Allah dengan perasaan menyesal atas dosanya di masa lalu serta bertekad untuk taat kepadanya. Syarat-syarat taubat adalah menyesali berbagai kesalahan yang pernah dikerjakan. Tandanya adalah lembutnya hati dan membanjirnya air mata, meninggalkan berbagai kesalahan pada setiap keadaan dan tempat. Keinginan keras untuk mengurangi perbuatan maksiat dan kesalahan yang dikerjakan. 2. Dalil nakli tentang taubat bermaktub pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang suci. Contoh perilaku taubat. Di antara contoh dan tanda orang yang bertaubat adalah lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, disebabkan takut terjerumus lagi ke dalam dosa. Contoh perilaku taubat sebagai berikut. A. Ikhlas artinya, taubat pelaku dosa harus ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena lainnya. B. Menyesali dosa yang telah diperbuatnya. C. Meninggalkan sama sekali maksiat yang telah dilakukannya. D. Tidak mengulangi, artinya seorang muslim harus bertekad tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. E. Istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan terhadap haknya. F. Memenuhi hak bagi orang-orang yang berhak atau mereka melepaskan haknya tersebut. G. Waktu diterimanya taubat itu dilakukan di saat hidupnya sebelum tiba ajalnya. 4. Membiasakan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Taubat itu dilakukan setiap kita melakukan dosa, akan tetapi tentunya dosa yang berbeda. Bahkan kita harus bertaubat kepada Allah setiap saat, karena mungkin saja ada dosa yang tidak terasa kita lakukan, sehingga memerlukan pembersihan atau taubat. A. Biasakan agar selalu beristighfar setelah sholat 5 waktu. Meminta maaf apabila punya kesalahan kepada orang lain. Dan bersikap optimis, dinamis, selalu berpikir kritis, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. B. Waro'. Pengertian waro' secara bahasa adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan subhat. Sedangkan menurut para sufi, waro' menghindari segala yang tidak jelas antara halal dan haram. 2. Dalil nakli tentang waro', yang artinya, sebagaimana dari kebaikan Islamnya, seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. H.R. At-Tirmizi. Makna hadis ini mencakup setiap yang tidak bermanfaat dari ucapan, penglihatan, pendengaran, tangan, berjalan, berpikir, dan seluruh gerak yang tampak ataupun yang tidak. 3. Manfaat waro'. Adapun manfaat waro' sebagai berikut. 1. Terhindar dari azab Allah, pikiran menjadi tenang, dan hati menjadi tentram.
2. Menahan diri dari hal yang dilarang. 3. Tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 4. Mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang waro'. C. Zuhud. 1. Pengertian zuhud menurut bahasa dari kata zahada, diartikan dengan berpaling atau meninggalkan, menyendiri. Menurut istilah, zuhud adalah tidak berhasrat terhadap sesuatu yang mubah, walaupun kesempatan untuk memperoleh atau mengerjakannya ada. Hal itu dilakukan untuk melatih dan membersihkan diri, dan untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. 2. Dalil nakli. Dalil nakli tentang zuhud dijelaskan pada Quran surat Al-Qasas ayat 27, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepada Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 28. Membiasakan perilaku zuhud. Seorang muslim seharusnya untuk membiasakan perilaku zuhud. Dalam hal ini, zahid adalah sebutan bagi orang yang berperilaku zuhud. Seorang zahid adalah yang berperilaku zuhud, memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. A. Hidup sederhana, sekalipun kaya raya. B. Tidak menumpuk-numpuk harta. C. Menghindari hidup berfoya-foya dan bermegah-megah. D. Senantiasa mengedepankan kepentingan akhirat. E. Sangat berhati-hati dalam memperoleh atau mencari nafkah. F. Tidak mudah terpengaruh dengan kesenangan duniawi. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Hikmah zuhud. Adapun hikmah zuhud adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa yang zuhud tidak sedih karena kehinaannya atau dunia. Yang kedua, tidak ambisius untuk memperoleh kemuliaan dunia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu tanpa ia pelajarinya atau ilmu laduni. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan hikmah dalam hatinya dan mengeluarkan hikmah itu melalui lidahnya. D. Qanaah. Pengertian qanaah menurut bahasa, qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, qanaah adalah rela dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menghindari rasa tidak puas dalam menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap inilah, maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat serakah atau tamak. Komponen qanaah. Bersikap qanaah paling tidak meliputi 5 hal, adalah 1. Menerima dengan rela apa yang ada. 2. Memohon kepada Allah suatu tambahan rezeki yang layak dan diiringi dengan ikhtiar. 3. Menerima dengan sabar akan semua ketentuan Allah. 4. Bertawakal kepada Allah. Dan kelima, tidak tertarik oleh segala tipu daya yang bersifat duniawi. Kebiasaan perilaku qanaah. Sikap qanaah perlu kita bina sejak masih kecil. Sikap qanaah ini berkaitan erat dengan berapa dan apa harta yang ia dapatkan di dunia. Jika kita mampu mengendalikan diri dari urusan-urusan dunia, maka pembiasaan qanaah inilah yang berperan aktif. Hikmah sifat qanaah diantaranya: 1. Hidupnya selalu merasa tenang dan tentram. 2. Menumbuhkan sikap optimis dalam setiap usaha. 3.
tidak mudah berputus asa. 4. Mampu menjauhkan dari sikap iri. 5. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah. Amanah menurut bahasa diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Definisi amanah tersebut memberikan pengertian bahwa setiap amanah selalu melibatkan dua pihak, yaitu si pemberi amanah dan si penerima amanah. Lebih jelasnya, hubungan keduanya dapat dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang termasuk janji manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah janji terhadap sesama manusia telah diperkuat dengan nama Allah atau sumpah, dan juga janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang disebut nazar. Kecuali itu, secara moral manusia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pengakuan manusia atas masalah ketuhannya. Manusia telah berjanji mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku orang yang zuhud, wara', qanaah, dan amanah. Dengan memahami ajaran Islam mengenai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi zuhud, wara', qanaah, amanah, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. Untuk yang pertama, bisa mempraktikkan sikap-sikap zuhud, wara', qanaah, dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Membiasakan berperilaku zuhud, wara', qanaah, amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bisa menjadi teladan bagi orang lain dari segi sikap zuhud, wara', qanaah, dan amanah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.